Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, akhirnya saya bisa membahas lagi custom ROM di Poco X3 Pro karena sebelumnya ya mungkin beberapa di antara kalian tahulah bahwa saat itu ada kendala pada HP saya ini setiap install custom ROM yang mengakibatkan HP saya ini boot loop. Padahal waktu itu sudah 5 custom ROM saya coba yang mulai dari beberapa versi Android, diantaranya Android 11, Android 12, dan Android 13. Tapi semua ROM yang saya download dan setelah saya install itu malah boot loop. Dan anehnya saat itu setiap kali boot loop terus saya install MIUI Cold Pipe P12.5.5 selalu bisa booting tanpa mengalami boot loop. Sedangkan untuk cara penginstalan custom ROM semuanya sama. Di situ sudah saya coba clean flash, sudah saya coba juga dirty flash, sudah pakai DFE juga dengan sistem RW. Ya pokoknya semua cara sudah saya coba tapi tetap aja masih boot loop. Untuk masalah ini sih saya kurang paham ya apa masalahnya. Jadi untuk cara fixnya waktu itu saya putuskan flash full ROM global lewat Mi Flash yang tujuan utamanya biar bersih kembali. Jadi setelah saya flash lewat Mi Flash, untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa membahas lagi custom ROM. Ya meskipun untuk pembahasan kali ini sangat telat sekali, tapi seenggaknya untuk kedepannya saya bisa merekomendasikan lagi custom ROM di Poco X3 Pro buat kalian. Dan untuk ROM yang saya pakai saat ini pastinya di antara kalian juga sudah ada yang pakai lah. Jadi untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah Evolution X. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa di sini saya akan bahas dulu cara pemasangan custom ROM ini. Jadi bagi kalian yang sudah tahu cara pemasangannya, kalian bisa langsung skip saja. Oke, jadi untuk cara pemasangannya di sini saya masih berada di MIUI 12.5.5 Cloud Pipe. Jadi untuk cara pemasangannya langsung saja di sini kita masuk dulu ke mode recovery. Dan seperti biasa di sini saya akan pakai magis untuk masuk ke mode recovery. Ya, setelah masuk mode recovery pastikan dulu untuk memori internal kalian itu tidak terenkripsi. Dan di sini memori saya tidak terenkripsi, jadi langsung saja di sini kita hapus pada bagian Dalvik, ArcaC, data dan cache. Oke, jika sudah langsung saja di sini kita install FW terlebih dahulu karena di sini untuk custom ROM Evolution X-nya itu FW-nya any version. Jadi untuk FW-nya ini bebas mau pakai yang mana. Dan di sini saya menggunakan FW versi MIUI 13.0.5 global. Oke, jika penginstalan FW sudah selesai, langsung saja install custom ROM-nya dan cari di mana file ROM yang sudah kalian download. Nah, di sini saya mau install EvoX yang ini ya. Lalu swipe aja dan tunggu proses penginstalan ROM-nya ini sampai selesai. Oke, untuk penginstalan custom ROM-nya di sini sudah selesai dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan clean flash. Jadi langsung saja masuk ke mode hapus, lalu ke format data dan ketikkan yes pada bagian ini. Oke, jika sudah langsung saja checklist dan tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, langsung saja di sini reboot ke sistem dan ya itu saja sih untuk penginstalan custom ROM Evolution X di Poco X3 Pro kali ini. Kemudian untuk bagian ini tinggal tunggu aja sampai HP-nya ini menyala. Nah, kalau ngomongin soal Evolution X pasti sudah gak asing lagi bagi kalian. Karena bagi kalian yang mencari custom ROM gaming sudah pasti kalau Evolution X adalah salah satu custom ROM gaming paling rekomendasi. Tapi karena ROM ini sering update jadi banyak versinya, mungkin di antara kalian juga bingung ya mau pilih versi yang mana. Jadi pada video kali ini saya akan merekomendasikan ROM Evolution X. Tapi gak tahu sih apakah ROM ini cocok atau enggaknya dengan pemakaian kalian. Nah, pada versi Evolution X yang saya gunakan berada di versi 7.6.2 dengan Android 13 dan patch keamanan sudah berada di versi yang terbaru pada tanggal 5 Februari 2023. Kemudian untuk kernel bawaannya di sini sebenarnya menggunakan Dead Rim kernel. Nah, di sini ada yang aneh pada bagian kernelnya ini. Nah, pada bagian ini kenapa saya sebut aneh? Jadi saya jelaskan dulu pada bagian kernel ini. Dan untuk masalah ini kayaknya hanya terjadi pada HP saya. Jadi ketika saya coba beberapa kernel di ROM ini dan setelah saya install custom kernel, waktu itu saya coba 5 custom kernel yang berbeda. Di antaranya ada kernel dari NGK dengan 2 versi kernel yang saya coba, yaitu versi yang paling baru dan versi yang lama. Untuk versi yang lama itu berada di versi 2.2.1 kalau nggak salah. Terus saya coba juga Kangaroo kernel dan di Kangaroo ini juga saya coba 2 versi.
yaitu versi R31ST sama versi R32ST. Terus saya coba juga Aperis XC dan ALN kernel. Kemudian yang terakhir saya coba Neutrino kernel. Nah, setelah saya coba semua kernel itu dan setelah saya install pada ROM Evolution X 7.6.2 ini, ternyata HP-nya ini malah bootloop. Bahkan sampai saya coba format data serta install ulang custom ROM ini agar HP-nya ini bisa menyala kembali. Ya, karena waktu itu saya lupa backup stok kernel dari custom ROM ini, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain selain menginstal ulang custom ROM ini. Dan setelah itu HP-nya bisa booting normal. Tapi anehnya untuk kernel bawaan setelah saya cek jadi Neutrino. Padahal sebelumnya kan Daydream kernel. Sedangkan di sini posisi custom ROM-nya sudah saya install ulang dan bahkan sampai saya format data. Entahlah ini apa masalahnya, mungkin kalian berpikir bahwa saya sudah ubah pada bagian kernelnya ini. Tapi asli di sini saya belum ubah-ubah lagi pada bagian ini setelah saya install ulang custom ROM-nya. Dan saya juga baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini selama gonta-ganti custom ROM di beberapa device. Jadi untuk masalahnya ini bikin bingung. Dan saya juga gak tahu ini masalahnya pada bagian apa. Jadi sorry banget nih, pada video kali ini saya malah curhat sedikit. Ya mungkin di antara kalian ada yang tahu gitu apa masalahnya setelah saya coba install 5 custom ROM tapi hasilnya malah bootloop. Terus saya install beberapa custom kernel ternyata sama. Ya mungkin saja di antara kalian yang nonton video ini ada yang tahu gitu masalahnya dan bisa memberikan solusi di kolom komentar. Jadi untuk kali ini kita lanjut saja pada pembahasan Evolution X 7.62 ini. Nah, pada ROM yang sekarang kayaknya ada beberapa fitur yang hilang, tapi entah fitur apa yang nggak ada. Dan saya rasa ada beberapa fitur yang hilang pada custom ROM Evolution X ini. Namun di sini juga ada beberapa fitur tambahan yang mungkin fitur ini saya baru tahu. Apakah fitur ini fitur baru atau bukan? Soalnya saya gak terlalu mengikuti update pada ROM ini. Jadi untuk fitur tambahan atau fitur barunya di sini adalah fitur paralel. Ya harusnya gak aneh sih soal paralel ini, soalnya ini bukan fitur atau bukan hal yang baru lagi. Terus untuk yang lainnya menurut saya di ROM ini fiturnya bagus-bagus. Apalagi bagi kalian yang suka merubah-rubah tampilan. Karena di sini sudah ada fitur untuk merubah gaya tema yang pastinya pada bagian ini akan merubah beberapa tampilan dan juga ada pilihan sumber warna monet yang bisa milih warna dari warna wallpaper, warna layar kunci atau warna preset sesuai yang kita inginkan. Dan yang bagus lagi bagi kalian yang suka menggunakan dark mode, di sini juga sudah bisa mengatur pilihan tema custom yang sudah tersedia dengan beberapa pilihan. Apalagi salah satu dari pilihan ini ada yang bisa membuat warna hitamnya ini jadi lebih hitam lagi. Atau hitamnya itu jadi lebih pekat lagi. Lalu untuk fitur yang lainnya di sini seperti game space, penyimpanan pada Google Foto yang unlimited, dan game APS unlockernya sudah ada. Serta beberapa fitur yang penting dan berguna lainnya juga di sini sudah banyak yang bisa diatur lewat pengaturan The Evolver. Terus pada bagian recent apps juga di bawahnya ini ada tombol Google Lens yang pastinya ini sangat memudahkan kita. Misalnya mau mentranslate atau mencari gambar ataupun yang lainnya pada tab yang kita buka di bagian recent apps ini. Jadi fitur Google Lens di bagian recent apps ini sangat memudahkan untuk penggunaan kita sehari-hari. Pokoknya untuk fitur-fitur yang ada di ROM ini menurut saya semuanya sangat bagus. Jadi kalau dilihat dari fitur dan tampilan pada ROM ini sudah gak usah diragukan lagi karena pastinya sudah bisa memberikan UI experience yang sangat bagus. Tapi selain fitur-fiturnya yang bagus, pada ROM ini juga masih ada kekurangan yang saya kurang suka. Jadi untuk kekurangan ini jika menggunakan light mode pada bagian atas untuk bagian background dan icon-icon control panelnya ini masih akan berwarna hitam. Ya kekurangan ini menurut saya agak mengganggu sih ke penglihatan bagi yang nggak suka menggunakan mode dark mode. Dan jika dilihat dari performa kayaknya di sini biasa aja sih, soalnya pada saat saya tes wildlife hasilnya seperti ini. Kemudian skor AnTuTu-nya berada di angka 600 ribuan dan untuk skor Geekbench 6 ternyata di sini beda dengan Geekbench 5. Karena skor dari single core dari Geekbench 6 ini perbedaannya sangat jauh. Dan di sini untuk skor single core-nya bisa lebih tinggi pada Geekbench 6. Lalu pada CPU throttling angka tertingginya berada di 194.000 dan minimal skornya berada di 166.000 gips. Ya untuk skornya sih gak terlalu jelek dan gak bisa dibilang bagus juga. Yang artinya jika skor seperti ini harusnya untuk game PUBG bisa berjalan mulus tanpa kendala. Tapi di sini gak kayak gitu. Soalnya di sini saat saya tes PUBG pada ROM ini dengan settingan smooth 90 fps, ternyata untuk gameplaynya sering terjadi frame drop. Tapi untuk frame dropnya ini gak parah.
Namun bisa dibilang kurang nyaman aja pada gameplay yang dihasilkan ketika kita bermain game PUBG pada ROM ini. Ya mungkin kalau ganti kernel di ROM ini pasti akan lebih baik. Tapi sayang aja di sini saya gak bisa coba ubah kernel, jadi ketika saya coba PUBG pada ROM ini gameplaynya sangat tidak nyaman. Namun untuk game Mobile Legends di sini sudah smooth, bahkan ketika saya coba bermain di grafik ultra dan frame rate ultra, gamenya bisa berjalan mulus di 120 fps. Tapi apabila main sambil record, fps-nya ini gak akan nyentuh 120 fps. Ya paling mentok 90-an atau 100 fps lah. Dan untuk temperatur suhu CPU-nya bisa kalian lihat aja di pojok kanan atas. Ya jadi sepertinya itu saja untuk pembahasan ROM ini. Pada setiap ROM pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Ya seperti custom ROM Evolution X yang saya pakai saat ini, untuk kelebihannya di sini ternyata banyak, yaitu pada bagian fitur-fitur yang di bawah semuanya ini sudah bagus. Dan juga fiturnya bisa terbilang lengkap. Sedangkan untuk kekurangan bagi kalian yang hanya suka ganti ROM aja, di ROM ini tidak rekomendasi, apalagi buat kebutuhan game berat. Karena jika kalian menggunakan ROM ini secara stok, menurut saya untuk penggunaan game kurang nyaman. Kemudian untuk penggunaan daily pada ROM ini ya sudah jangan ditanyakan lagi ya, karena pasti untuk penggunaan daily di ROM ini sangat nyaman karena bugnya ini sangat minim. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.